Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Maulida. Saya dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan proposal praktikum saya pada mata kuliah Psikodiagnostik 2 wawancara. Di sini saya mengambil setting sosial, yaitu perilaku agresif. Baik, pada yang pertama ini ada identitas interviewee. Nama interviewee yaitu UL, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Senebu Aceh 5 November 2002, usia 17 tahun 4 bulan, pendidikan MTSN, suku bangsa Aceh, agama Islam, alamat Senebu Aceh, anak kedua dari 2 bersaudara. Selanjutnya pada yang kedua ada identitas keluarga. Ayahnya bernama R, ibunya Y. Anak pertama A, usia 52 tahun ayahnya, ibunya 42 tahun, anak pertama 23 tahun. Pendidikan S1 ayahnya, ibunya SMA, anak pertama S1. Pekerjaan ayahnya PNS, ibunya IRT, anak pertama koas. Tempat tinggal Senebu Aceh. Status ayah dan ibunya menikah, anak pertama belum menikah. Pada yang ketiga ada status pemeriksaan. Hari tanggal pemeriksaan, yaitu pada hari Minggu 12 April 2020. Waktu jam 9 sampai jam 12 WIB. Tempat di Senebu Aceh, tujuan pemeriksaan untuk mengetahui perilaku agresif pada interviewee. Keempat ada proses wawancara. Yang pertama ada A, prosedur wawancara. Tahap persiapan interviewer memulainya dengan mencari teori yang akan diangkat menjadi acuan interview, beserta tujuan diadakannya interview. Setelah itu, interviewer mencari interviewee yang tepat untuk dilaksanakan interview tersebut. Interviewer juga memilih metode yang akan digunakan untuk wawancara yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, interviewer menyiapkan rancangan dan pertanyaan berkaitan data diri interviewee dan identitas keluarga interviewee, beserta pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Interviewer dan interviewee juga menyepakati tanggal untuk pelaksanaan interview, yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020. Pada tahap pelaksanaan, sebelumnya interviewer dan interviewee telah menyepakati tanggal untuk pelaksanaan wawancara, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 April 2020. Pada saat pelaksanaan interview, interviewer mendatangi tempat yang sudah disepakati untuk melakukan interview. Interviewer membawakan susunan pertanyaan dan yang sudah dibuat sebelumnya beserta handphone yang akan digunakan untuk merekam proses interview. Dan yang ketiga, pada tahap pelaporan, interviewer membuat laporan berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari proses interview yang telah dilaksanakan sebelumnya. Interviewer juga membuat hasil dari interview yang telah dilaksanakannya. Selanjutnya ada B, yaitu proses building report. Rapor adalah hubungan baik yang dibangun antara interviewer dan interviewee, sehingga dapat memudahkan interviewer dalam melakukan penggalian data terhadap interviewee. Karena interviewee akan merasa lebih terbuka dan percaya terhadap interviewer. Sebelum melakukan interview, yaitu pada saat pengambilan data dari interviewee, interviewer sudah mulai membangun hubungan baik dengan interviewee, yaitu dengan memancing pertanyaan-pertanyaan yang membuat interviewee merasa bahwa interviewer adalah orang yang ramah dan enak untuk diajak bicara. Setelah itu, interviewer mendengarkan apa yang diceritakan oleh interviewee berdasarkan pertanyaan yang interviewer tanyakan sebelumnya, tanpa memegang handphone dan memotong pembicaraan interviewee. Interviewer juga menunjukkan rasa nyaman ketika berbicara dengan interviewee. Pada yang kelima, ada rancangan dan pelaksanaan asesmen. Di sini dimensinya yaitu perilaku agresif. Aspeknya ada 4, ada agresif fisik, agresif verbal, kemarahan, dan permusuhan. Tujuannya, dari aspek agresif fisik, tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah interviewee melakukan perilaku agresif fisik dengan melukai fisik, yaitu seperti memukul, mencubit, menampar, dan lain sebagainya yang dapat melukai fisik seseorang. Yang kedua,
agresi verbal untuk mengetahui apakah interviewee melakukan perilaku agresi verbal dengan mengumpat, membentak, mengejek, dan berkata-kata kasar, sehingga dapat melukai atau menyakiti perasaan seseorang. Yang ketiga ada kemarahan. Tujuannya di sini yaitu untuk mengetahui apakah interviewee melakukan perilaku agresif dengan kemarahan dan kebencian. Yang terakhir ada permusuhan, yaitu untuk mengetahui apakah interviewee melakukan perilaku agresif verbal dengan permusuhan dan perasaan ingin menyakiti orang lain. Jadi metode di sini yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur. Sumber data yaitu daripada interviewee, pelaksanaannya yaitu pada tanggal 12 April 2020. Pada poin yang ke-6 di sini ada landasan teori, yaitu ada beberapa poin. Poin A, dimensi. Perilaku agresif menurut Baron dan Bime 2014, Hanurawan 2010, dan Nasori 2008 adalah perilaku yang diniatkan untuk melukai dan mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan adanya tingkah laku tersebut. Berkaitan dengan terjadinya perilaku agresi, terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang memunculkan perilaku agresi. Faktor penyebab perilaku dikemukakan oleh Baron dan Bine 2014. Penyebab eksternal dari agresi antara lain menyangkut frustasi, provokasi, agresi yang dialihkan, kekerasan media, dan keterangsangan yang meningkat. Selanjutnya, faktor internal dari agresi berasal dari diri individu sendiri. Antara lain, seseorang dengan pola perilaku tipe A yang cenderung kompetitif biasanya lebih sering menampilkan perilaku agresif atribusi diri dan regulasi diri individu. Faktor-faktor di atas menunjukkan sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku agresif. Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi agresi, regulasi diri merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perilaku agresif. Regulasi diri adalah kemampuan untuk mengontrol dan mengatur perilaku sendiri dalam rangka mencapai tujuan yang dirancang sejak awal. Hal di atas sebagaimana diungkapkan Schum dan Zimmerman, Susanto 2006. Individu melakukan pengaturan diri ini dengan mengamati, mempertimbangkan, memberi ganjaran atau hukuman terhadap perilakunya sendiri. Henry 2008. Pengaruh regulasi diri tertentu sangat relevan dengan kecenderungan seseorang untuk dapat menampilkan perilaku agresi. Riset DeWalt, Baumeister, Stillman, dan Gilliard 2007 menyatakan bahwa regulasi diri yang kurang efektif dapat menimbulkan perilaku agresif, sedangkan mereka yang memiliki regulasi diri efektif akan lebih mampu mengendalikan dirinya. Hasil penelitian di atas menunjukkan adanya hubungan antara rendahnya regulasi diri dan kecenderungan untuk berperilaku agresif. Regulasi diri berkaitan dengan kesuksesan hidup individu. Kemampuan regulasi yang baik menjadikan individu mampu mengendalikan perilakunya, sehingga dapat mencapai keberhasilan dengan lebih mudah dibandingkan individu yang memiliki regulasi diri yang kurang. Berdasarkan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan regulasi diri memengaruhi bagaimana seseorang berperilaku, khususnya dalam berperilaku agresif. Jadi skala yang digunakan untuk mengungkapkan variabel perilaku agresif adalah skala yang diadaptasi dari Aggression Questionnaire Buss dan Perry 1992. Skala tersebut mengukur 4 aspek dari perilaku agresif, yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan, dan permusuhan. Selanjutnya pada poin B yaitu aspek, ada 4 aspek perilaku agresif. Yang pertama agresi fisik. Agresi fisik adalah perilaku agresif yang dilakukan dengan tindakan melukai, memukul, mencubit, menampar, menendang, dan perilaku lainnya yang dapat melukai fisik seseorang. Yang kedua ada agresi verbal. Agresi verbal adalah perilaku agresif yang dilakukan untuk melukai orang lain secara verbal, yaitu melalui kata-kata. Contohnya perilaku agresif verbal ini seperti mengumpat, membentak, mengejek, dan berkata-kata kasar. Yang ketiga ada kemarahan. Kemarahan atau anger ialah suatu bentuk indirect aggression atau agresi tidak langsung berupa perasaan benci kepada orang lain ataupun sesuatu hal atau karena seseorang tidak dapat mencapai tujuannya, sehingga membuat ia memiliki perasaan marah terhadap sesuatu.
Yang keempat ada permusuhan. Permusuhan merupakan komponen kognitif dalam agresivitas yang terdiri atas perasaan ingin menyakiti dan ketidakadilan. Selanjutnya pada poin C, yaitu definisi operasional agresivitas, yaitu individu melakukan perilaku agresif dengan memukul, mencubit, menampar, menendang, dan melukai. Pada agresi verbal, individu melakukan perilaku agresif dengan mengumpat, membentak, mengejek, berkata-kata kasar, dan apapun yang dapat melukai perasaan seseorang dengan kata-kata. Yang ketiga ada kemarahan. Individu mempunyai perasaan benci kepada orang lain yang pernah mengecewakannya ataupun mengkhianatinya. Yang keempat ada permusuhan. Individu mempunyai keinginan untuk bermusuhan dan menyakiti orang lain yang pernah membuat individu marah ataupun tidak adil dengan individu tersebut. Selanjutnya pada poin D ada indikator. Indikator ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh interviewer untuk ditanyakan kepada interviewee. Yaitu pertanyaan yang pertama, bisakah Anda menceritakan sedikit tentang diri Anda? Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang perilaku agresif? Dan yang ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang berperilaku agresif? Yang keempat, apakah Anda termaksud orang yang emosian atau sebaliknya? Yang kelima, apakah Anda merasa Anda adalah seseorang yang telah mengontrol yang dapat mengontrol emosi atau sebaliknya? Yang keenam, apakah Anda pernah memukul, mencubit, atau melakukan perilaku apapun yang dapat melukai orang lain dan diri Anda sendiri? Pertanyaan yang ketujuh, apakah Anda termaksud orang yang berperilaku agresif? Yang kedelapan, apa Anda pernah mengumpat, membentak, mengejek, dan berkata-kata kasar kepada orang lain? Yang kesembilan, bagaimana pendapat Anda tentang agresif verbal yang sangat sering terjadi di kehidupan kita? Pertanyaan yang ke-10, menurut Anda, apa yang menyebabkan terjadinya perilaku agresif? Pertanyaan ke-11, apakah Anda termaksud orang pemarah? Pertanyaan ke-12, apakah Anda orang yang suka membenci orang lain? Dan pertanyaan yang ke-13, ketika sesuatu yang Anda inginkan tidak Anda dapatkan, apakah Anda akan marah? Pertanyaan ke-14, apakah Anda termaksud orang yang suka bermusuhan? Pertanyaan ke-15, apa Anda orang yang sudah memaafkan orang lain? Pertanyaan yang ke-16, apa pernah Anda mempunyai perasaan ingin menyakiti orang lain? Dan pertanyaan yang terakhir, bisakah Anda sedikit menceritakan tentang perilaku agresif yang pernah Anda lakukan? Selanjutnya ada daftar pustaka. Jadi referensinya ini dari jurnal, yaitu Novalinda E. Wibowo H. Fuadnas Sori 2017. Regulasi diri dan perilaku agresif pada remaja laki-laki. Jurnal RAP UNP volume 8 nomor 1 Mei 2017. Halaman 48 sampai 59. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.